Halo semuanya, wajah baru nih ya. Kita Iya, kenalan dulu gak sih? Halo, halo. Perkenalkan, aku Alin. aku di sini namanya Aulia. Kita dari program Upi UPI Rantau. Rantau. Oke, karena ini baru pertama kali gitu ya, kita Bener. mungkin jelasin sedikit tentang program apa sih UPI Rantau itu teh. Upi Rantau tuh program yang ngejelasin anak-anak mahasiswa UPI khususnya ya, yang anak-anak rantau yang bisa dari Jogja, Medan, Palembang, pokoknya di luar dari Bandung. Di sini bisa diceritain gimana sih pengalaman mereka nih jadi anak rantau, apalagi anak-anak rantau yang perdana banget ya Teh. Betul. Mungkin dari lika-likunya ya gimana Betul. jadi anak kosan dan Iya, lain-lain. bener banget. Betul. Nah, di sini kita bakal nge usung topik tentang kultur shock nih. Wah, Iya, kaget betul banget. banget ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita ada informasi nggak sih tentang door Oh, prize? betul-betul. Kita kayak lagi berlimpah hadiah gitu ya. Bener banget. Jadi Boleh. itu ada door prize buat para pendengar yang setia nih ngedengerin radio UPI ya kan Teh? Betul, betul. Nah, gimana sih cara dapetnya? Kalian cuman perlu selfie lagi dengerin UPI Radio dan juga post di Instagram pribadi kalian dan jangan lupa tag UPI.radio. Nah, 10 orang yang akan di-repost UPI Radio bakal dapet door prize menarik. Betul banget. Jadi jangan lupa teman-teman yang lagi ngedengerin radio UPI boleh selfie ya Teh. Iya, selfie dong biar dapat. Aku juga mau nih jadinya Iya, ya. apa kita selfie sekarang aja? Boleh, 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 boleh. Oke, kita masuk ke topik yang tadi, kultur Kultur shock shock. teh. Oke, dari namanya aja udah shock gitu, udah Iya, kaget kaget banget gitu banget. kan. Nah, Teteh sebelumnya kamu dari mana sih? Aku, Ya, kita nggak kenal ya. oh iya, Kita nggak kita kenal. kenalan dulu sama pendengar kita gitu ya. Kan kita belum tahu dari mana gitu. Dari mana sih Teh? Kalau aku dari Bogor, cuman aslinya tanah kelahirannya itu dari Sumatera Utara, Medan. Waduh, Jauh banget ya. jauh banget banget. Kalau Teteh Alin, Lintas pulau, oke, aku masih deket-deket oh, sih ya. mana tuh? Aku masih darah Sunda, Oh, Teteh. masih dari Tasikmalaya ya teman-teman. Tapi lumayan lah, kulturnya agak beda dikit walaupun masih Sunda gitu. Oke, kita masuk nih. Pertama kali banget Teteh Apa jadi tuh? maba gitu. Terus pertama kali menginjakan di UPI Bumsil, gimana sih rasanya? Kultur banget ya, kultur shock, kagetnya banyak. Walaupun emang lahirnya dia Bogor, cuman kan darahnya tuh kentalnya ke Sumatera Utara. Waduh, beda banget. Iya, kaget. Karena di sini tuh kebanyakan ngomongnya tuh pelan banget. Terus kayak nadanya tuh mendayu-dayu Sunda ya. Aduh, mendayu-dayu, Iya, merayu-rayu gitu ya. nggak rayu dong. Kan kalau misalkan Sumatera Utara tuh kan ngomong langsung breng, ngegas gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kultur shock pertama adalah ngomong ke orang karena beda intonasinya. Oh, betul, betul. Kalau aku malah kebalikannya gitu ya, walaupun gitu intonasinya hampir sama, cuman dari cara ngomong bahasa Sundanya itu agak beda. Fun fact gitu ya, aku dulu di Tasik tuh disebutnya orang paling gak bisa bahasa Sunda, Gimana? tapi di sini aku orang paling bisa bahasa Sunda gitu ya. Sundanya tuh bener-bener yang lemes gitu kalau di Tasik teh. Kalau di sini tuh udah kecampur Indonesia yang banyak gitu. Bener. Gitu teh. Kalau misalnya kan tadi kita ngomongin bahasa gitu. Ya, Nah, kalau perasaan pertama kali Teteh buat jauh gitu dari keluarga,
Oh, sedih banget. Aduh, homesick. Homesick itu relate banget anak rantau homesick. Nah aku nih anak rantau yang perdana, jadi nggak pernah rantau kemana-mana. Tiba-tiba keterima di UPI di Bandung, langsung sendiri ngekos. Betul. Jadi homesicknya lama, sering kumat. Nah, gimana sih pertama kali say goodbye ke keluarga yang harus balik lagi ke Bogor gitu? Gimana sih Teh perasaannya? Say goodbye ke mereka karena aku udah tinggal di Bandung. Iya, betul. Oh itu say goodbye-nya, aku anaknya jaim, jadi nggak bisa ngomong kayak maaf Gengsi. Pak aku mau tinggal di Bandung, nggak bisa. Itu ngumpet, kalau mau nangis ngumpet. Jadi paling kalau udah diantar sampai kosan baru mereka udah pulang nangis. Karena kerasa sepi banget ya di kosan, nggak ada siapa-siapa. Betul. Kalau Teteh gimana? Aduh, sama lagi gengsi banget. Gak bisa aku kata-kata mutiara yang kayak aduh kangen banget, gak bisa. Oh love language-nya beda ya? Ya, love language-nya apa ya? Silent treatment mungkin. Itu ya pasti sih sama aku juga perdana gitu ya. Apalagi aku anak bungsu gitu. Jadi Kebayang. iya, apa-apa disiapin tiba-tiba apa-apa nyiapin sendiri. Aduh, itu susah banget sih adaptasinya. Makanya lumayan lama juga sih sama homesicknya gitu Teh. Oke. Homesick banget kita ya. Iya, selalu deh. Oke, selanjutnya kan tadi perasaan ditinggalin sama keluarga. Betul. Nggak ditinggalin sih, kita kan karena anak Iya, rantau. sebentar Iya, ditinggalin sementara. 8 semester kok. doang semester doang. Teman-teman gimana? Kaget beda nggak sih teman-teman di Tasik sama teman-teman di Bandung? Aduh, sebenarnya ya karena sama-sama orang Sunda kali ya. Jadi kalau tabiat atau personality-nya itu hampir sama. Mereka kayak sangat humble gitu. Terus kalau bahasa Sundanya tuh someah banget. Somea apa tuh? Someah tuh kayak ramah gitu loh Teh. Kayak banyak yang suka ngajak ngobrol duluan waktu pertama kali gitu. Jadi aku juga merasa sangat welcome di pertemanan aku gitu. Kalau kamu gimana? Aku kaget soalnya teman-teman di Bogor sama di sini beda. Walaupun emang ikonnya sama ya, Iya. Sunda gitu. Karena Bogor kan juga Sunda, Jawa Barat. Kalau di sini tuh laki-laki tuh ngomongnya langsung kayak Aul, kamu gimana? Jadi bahasanya tuh aku kamu. Oh, Kalau di betul, Bogor tuh betul. nggak, udah kayak anak jaksel banget. Aduh. Gue lu, udah nggak ada aku kamunya. Jadi kaget. Makanya teman-teman laki pas ngomong bilang aku kamu tuh agak sedikit krik ya. Misunderstood gitu ya jadinya. Awkward. Bener, langsung kayak kok ngomongnya aku kamu sih? Padahal di sini udah common banget ya, udah Iya, umum gitu aku kamu tuh gitu. Bedanya di situ. Pergaulannya lumayan kalau di Bogor tuh udah menjurus gitu ke Jakarta ya. Banget, Aduh. banget. Beda banget. Berarti emang Sunda coret kah ini Bogor tuh? Oke, lanjut nih setelah kultur shock tentang sosial kali ya. Tadi tentang keluarga, terus ada temen juga gitu ya. Kita next section ke kultur shock makanan. Walaupun mungkin kalau dari aku sendiri gitu ya, makanannya nggak jauh beda, asin, pedas paling yang aku banyak temuin gitu di sini. Kalau kamu gimana? Sunda tuh sebenarnya ikonnya tuh makanannya pedas atau manis sih? Sebenarnya kalau udah berevolusi kali ya, jadi kayak pedes, makanan pedes tuh di mana-mana kalau di Sunda ini gitu. Soalnya kirain aku tuh kayak Jogja kan manis-manis ya gudeg. Iya, betul. Iya, kaget kirain tuh Bandung kebanyakan kayak gitu, tapi aku lupa ikonnya dari Bandung tuh ada seblak pedas Iya, kan? betul seblak. Ya kan? Iya, Jadi seblak makanya itu. pas di Bandung tuh ternyata makanannya nggak banyak yang manis-manis, soalnya aku nggak suka kecap. Jadi pas di sini tuh seneng karena pedes-pedes, soalnya aku anaknya suka pedes. Spicy lovers banget ya. Ya. Berarti kita taste-nya lumayan cocok gitu ya di sini.
Paling kalau dari rasa kan nggak banyak ini teh. Kalau misalnya dari kayak nama makanan nih, ada gak yang beda banget gitu, jomplang gitu? Antara Bandung sama Iya, Bandung dan Bogor. kayaknya enggak sih, sama aja sama jajanannya. Ikonnya tuh sama sih, gitu-gitu aja. Soalnya jajanan Gerlong kan juga beragam. Iya. Dan semua juga ada di Iya, betul. Bogor. Paling makanan khas daerahnya paling sih yang beda-beda gitu ya. Iya sih, betul. Kalau dari aku sih paling kalau di sini tuh ada beberapa makanan dan bumbu gitu ya yang dibedain dari Tasik gitu. Walaupun memang meaningnya sama, artinya juga sama. Cuman ya beda dari situnya, cuman nggak jauh beda juga. Tapi kayak oh kalau di sini tuh ini nyebutnya kayak gini gitu ya. Ya kayak bala-bala kayak gitu-gitu kan, kalau di Tasik tuh disebutnya bala-bala ya teh, itu tuh bakwan gitu. Bala-bala tuh bakwan. Iya, jadi bingung gitu. Tapi ya sih make sense juga disebut bakwan gitu. Ya tuh banyak tuh bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh. Jadi suka bingung, bala-bala tuh apa sih? Emang bahasa Tasik tuh ternyata bahasa Sunda yang aku kira bahasa Sunda general gitu ya. Kalau di Tasik tuh ternyata nggak general, itu tuh bahasa Sunda Tasik aja gitu. Makanya kalau aku ngomong sama anak Bandung, mereka juga kadang, hah, Sunda apa itu, Lin? Gitu. Logatnya beda ya? Iya, logatnya beda banget. Apalagi kalau di Tasik tuh masih kayak bener-bener medok gitu, kayak aduh lemes banget. Aku juga gak bisa contohin ya karena aku masih kurang gitu, masih beginner gitu. Kalau di Bandung tuh logatnya udah kecampur banget sama logat dari Indonesia. Betul. Oke. Kita ngebahas apa lagi nih? Nah, kita mungkin habis ini kita dengerin dulu lagu kasih teh biar gak bosan gitu. Oke. Kita bakal dengerin lagu dari Niki, High School in Jakarta. Sesuai banget ya. Ya. You hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder.
wish it anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so. And although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer, had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your piñata, she was a star charter, glad she gave it to you real hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, I won't but I wanna ask you when you talk about it, do I ever come? Say thanks to your mama, now we're through, could've ended different then again, we went to high school in Jakarta. Oke, balik lagi nih Teh setelah dengerin High School in Jakarta dari Niki. Apakah ada memori-memori SMA yang masih teringat gitu atau balik lagi nih? Ada gak sih? Ada tuh sama mantan lagi. Aduh, se-SMA sama mantannya gitu. Enggak sih, beda SMA, cuman kan zaman-zamannya Aduh, sangat-sangat fall in love gitu ya, kasmaran banget. Mana ada di sini ya, di kuliah susah banget cari. betul. Sorry. Oke, kita balik lagi nih tentang culture shock. Tadi kan udah ngomongin tentang makanan, bahasa, apalagi benar-benar yang agak beda gitu ya. Nah, apalagi sih Teh? Apalagi sih kayak culture shock yang bikin makin kaget-kaget banget gitu di Bandung Cuaca ini. kali ya. Oh, cuaca. Bentar, Emang ini gimana? manggilnya gak usah teh deh. Aduh, maaf orang Sunda banget ini. Oke, mau dipanggil apa? Manggil nama boleh, Oh, kamu boleh. boleh. Oke, Aul. Ais, Yes. Aul. Gimana nih? Cuacanya beda banget kah? Beda. Bau Tasik tuh dingin gak sih? Tasik tuh kayak di tengah-tengah gitu loh, kayak dingin gak dingin gitu. Oh, B aja. Iya. Kalau Bogor sebenarnya dingin, cuman sekarang tuh udah nggak dingin karena ada pemanasan global kali ya. Waduh. Jadi dinginnya tuh nggak sedingin Bandung. Panasnya tuh kalau kata orang Sunda mah haredang. Redang. Padahal kan Bogor itu puncak ya, maksudnya terus apa sih julukannya tuh kota hujan. iya. Aduh, kok jadi haredang ini. Kayaknya kota hujannya tuh sebelum 2024 kali ya. Begitu. Soalnya sekarang udah jarang hujan, Lian. Jadi haredang pisan gitu. Oh, ya. haredang Haredang pisan. pisan. Terus kalau cara Teteh Apa? cara Aul nanganinnya gitu ya, perbedaan cuaca di Bandung dan Bogor gitu, gimana sih caranya? Cara mengalaminya gitu. Iya, mengadaptasi lagi gitu ya perbedaan cuacanya. Kan yang di Bogor ini kayak panas banget gitu. Kalau di Bandung ini aduh dingin banget, apalagi kita kan di atas ya. Kalau UPI tuh jadi lebih dingin dari yang wilayah Bandung yang lain gitu. Itu sempat sakit ya karena mungkin badan nerima iklim perubahan cuaca kali ya, Ya, betul, dari betul. kepanas tiba-tiba dingin banget, apalagi waktu mau kaku itu dingin banget ya. Oh mandi iya, subuh baru-baru banget ya. Oh, karena kita harus subuh Pagi-pagi. banget ya. Iya, bener banget. Oh, jadi harus menghadapi air dinginnya Bandung gitu ya. Itu mandi subuh-subuh tuh rasa kayak airnya dikasihin es batu, Iya, dingin banget, masuk sampai ke ulu hati. Aduh, masuk sampai luluh hati banget gitu ya. Paling antisipasinya adalah nyediain tolak angin di kosan. Oke. Kalau Teteh Alin, Tadi katanya nggak boleh ngomong teteh. ya udah panggilnya Alin aja deh. Oke. Kalau Alin gimana nih? Aduh, kalau aku sih sama ya, dinginnya tuh beda gitu ya. Bandung tuh karena kalau di Tasik dinginnya cuman kayak ya udah dingin aja pakai jaket 1 lapis aja udah anget gitu. Kalau di sini tuh harus 2 lapis, terus pakai selimut, terus kita gulung-gulung aja itu diri kita gitu ya. Apalagi kayak aku tuh orangnya
anti kayak tolak angin kayak gitu-gitu. Jadi aku gak bisa pakai obat-obat yang bikin panas, fresh care juga gak masuk, minyak kayu putih apalagi gitu kan. Jadi cuman bermodalkan selimut dan jaket aja untuk menghangatkan diri. Apa butuh selimut bernyawa? Aduh, langsung ada wujudnya gitu ya. Aduh, Iya. maaf ya belum nemu nih. Aduh. Nemu ya? Harus kita cari kayaknya di feed Ya, ya. it's okay ya. Anak rantau kan sangat mandiri gitu ya, sangat independen gitu. Apalagi kita kan anak cewek, terus merantau, udah diajarin menjadi independent woman banget gak sih? Aduh. Ya aku apresiasi kamu sih, kamu anak bungsu tiba-tiba jadi anak rantau. Itu sangat wow. Iya sih, sangat-sangat. Tapi ya shocknya dapet gitu. Oke, kita masuk setelah cuaca kita bahas gitu ya. Sampai apa kita harus bahas demografinya juga ya perbedaannya. Aduh, jadi perbedaan penduduk gini gitu Kayaknya kan. kita harus undang ini ya Akang Teteh dari geografi. Iya ya. betul, biar dapat ahlinya. Profesional. Ya, Bener. oke. Apalagi ya culture shock dari kita mungkin perpindahan dari anak SMA ke anak kuliahan tuh. Gimana Tapi sih bentar, rasanya? Kita sounding dulu nih. Oh, ada boleh, door boleh. prize nih. Tadi yang di awal itu loh. Betul. Masih pada dengerin gak sih ini? Harusnya masih pada dengerin ya, karena ini topiknya seru banget gitu ya. Ada yang tahu gak sih ini kita mau sounding apa nih? Sounding apa ya tadi yang di awal-awal tuh? Masih pada inget gak ya? Iya, ini tuh salah satu yang aku juga tunggu-tunggu nih kalau misalnya radio siaran door prize. Aduh, udah dengerin topiknya yang seru, terus yang insightful juga gitu. Dapet door prize juga. Cuman buat dengerin. Aduh, keren banget sih. Itu tuh gimana sih caranya? Caranya kalian itu selfie pas lagi ngedengerin siaran Radio UPI. Nah ini khusus para pendengar setia banget nih, loversnya Radio UPI. Nah nanti kalau udah di screenshot pasang di story Instagram, terus teman-teman boleh nge-tag Instagramnya Radio UPI. Nanti 10 ya Teh kalau nggak salah ya. Iya, 10 orang Iya. yang beruntung dari beribu-ribu orang yang ngetek kita gitu. Beribu-ribu banget gak Iya tuh? dong, kan banyak nih yang dengerin tuh, jadi kita harus picky gitu ya. Iya, jadi nanti 10 yang bakal di-repost ulang sama admin Radio UPI. Kalian selamat mendapatkan door prize. Oke, jangan lupa ya selfie ini. Iya boleh. Ah, kita selfie. nanti jika kita ikutannya siapa tahu kita beruntung gitu Iya. kan. Nanti Oke, Kita bahas tadi apa? Yang dari kultur shock ya, perubahan pendidikan ya. dari anak SMA yang apa-apa diajarin, didikte gitu. Ini masuk ke anak kuliah yang tugasnya silahkan cari sendiri. Aduh. Itu bener-bener sih. Siapa dulu nih? Boleh dari Aul dulu. Oh, boleh. Itu kaget. Soalnya kalau di SMA kan ibarat kata disuapin nih materinya nih bab 1 tentang ini. Kalau kuliah kan cari referensinya sendiri. Betul. Apalagi tugasnya makalah yang nggak hasilin. Udah itu Udah kenyang bingung banget ya? udah itu kayak jurnal beribu-ribu jurnal juga udah aku baca ya gitu. Beribu-ribu nggak tuh? Betul. Kalau terus dari kayak metode pengajarannya nih ada yang beda banget nggak? Beda. Kalau di SMA kan lebih metodenya ingat kata dosen. Yes. Ya. Sebut gak nih? Set sorted. Kan kalau kata beliau itu kalau di SMA tuh kan lebih kayak metodenya ceramah ya. Betul. Jadi guru yang ngedongeng, mahasiswanya cuma diem dengerin aja, doang. ya Ya. kan? Cuman ngangguk-ngangguk padahal gak ada yang ngerti itu ya. Tiba-tiba ulangan besoknya. Iya betul. Kalau di mahasiswa kan mau nggak mau harus berani untuk public speaking Oh, bertanya, iya, ya betul, kan? betul. Jadi metodenya beda sih. Dan harus berpikir kritis gitu ya. Iya banget. Kali ini salah satu orang kalau lagi presentasi ya, ini di spill banget nih. Aduh, takut banget di spill. Suka nanya dan kalimatnya itu kalimat mahasiswa banget. Jadi kalau orang teman-teman lagi presentasi tuh suka pada cengong.
kan dituntut ya. Aku juga itu pasti mempelajari lebih lanjut Iya, walaupun betul. ya Saling berpikir kritisnya belajar. betul masih awal-awal gitu ya. Betul, betul. Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya kultur shocknya itu kalau di SMA kan kita dikasih tahu nih beli buku yang ini, yang ini, yang ini gitu kan. Walaupun memang ada ya di kuliah juga yang diharuskan wajib gitu beli buku. Tapi waktu pas kuliah tuh benar-benar kita harus cari sendiri bukunya. Cuma dikasih misalnya materinya tentang A, ya kalau misalnya ada imbuhan A B C-nya ya kalian pilih sendiri gitu kan. Apalagi kalau cari jurnal internasional, aduh itu kayak udah bahasa asing terus bahasanya ilmiah, aduh. Alin bisa. Alin jago teman-teman bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab. Waduh, multilingual banget ya. Oke. Setelah dari akademiknya gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kayak matkul ataupun ya matkul yang paling bikin gitu, ini tuh apa gitu, kayak bener-bener di luar nalar banget gitu, kaget banget gitu dapet si matkul ini, apa tuh? Kayaknya yang kita alamin sekarang gak sih, Lin? Apa tuh? Metopen. Waduh, kita mau metopen ya, oh my god, maaf. Tapi nggak apa-apa. Ya. Aduh, takut bapaknya nonton, tapi nggak apa-apa, Pak. Aku suka kok sama metode penelitian sosial, kita suka. Iya, sangat-sangat meneliti gitu ya. Terus bisa tahu banyak hal baru, terus kayak sangat teliti juga dalam penelitiannya gitu. Terus kadang juga bikin kayak kita ini salah, itu salah gitu ya. Itu karena kita masih belajar ya. Gak apa-apa, wajar. Ini juga masih kita masih semester 2, jadi masih matkul-matkulnya mungkin kalau dari penonton atau pendengar yang lain kan mungkin masih IS gitu ya. Jadi sesuai pribadi kita aja gitu tentang metopen ini. Soalnya kita ada mata kuliah itu, mungkin teman-teman pada nggak tahu kita program apa sih, kok tiba-tiba metopen. Iya, tapi kayaknya kalau metopen tuh kayaknya semuanya juga ada gak sih? Ada sih. Karena kan ini tuh kalau gak salah matkul persiapan skripsi katanya. Semi gitu. skripsi. Iya, semester 2 udah disuruh nyusun skripsi. Pantasan kepala agak nyeng. Kita lari ini, kayaknya disuruh lari nih. Oke, kita tuh dari program studi apa sih? Kita tuh lagi pendidikan masyarakat, harusnya kita nggak kaget gak sih, Lin, kalau ada mata kuliah itu? Betul. Karena memang langsung gitu ya. Kalau program studi kita tuh semuanya tiba-tiba otodidak, tiba-tiba praktek gitu. Prakteknya nggak main-main, langsung turun satu RT RW. Mungkin kita juga bisa lihat dari point of view yang pendengar yang lain gitu ya, tentang gimana sih kalau misalnya matkul yang bikin susah, mungkin ada yang dari psikologi ataupun dari ilmu komunikasi gitu ya. Oke, terus setelah dari matkulnya gitu ya, kita beranjak ke ujian akhirnya. Aduh, udah nggak bahas ujian aja. Aduh, kan kemarin tuh kalau SMA aku ujian akhirnya cuman yang mungkin G-form gitu ya, atau kertas yang tertulis, tinggal kita tulis udah ada soalnya gitu kan. Nah, ada gak sih kayak ujian akhir yang tiba-tiba wow gitu? Sebenarnya mata kuliahnya nggak wow, Lin, cuman sistematikanya yang gimana CBT, tuh? ya. Iya. Teman-teman juga pakai CBT nggak sih? Betul. Akhirnya. Ya mata kuliah umum ya biasanya kalau di CBT itu. Dan kadang tuh 2 menit sebelum dimulai itu tiba-tiba for error kayak gitu, terus kayak di grup tuh wah ini gimana kita karena kaget juga kali ya, walaupun di SMA juga sempat sedikit lah ada online-nya gitu ya, tapi ini kan seupi gitu, jadi ya gak mungkin gak error gak sih gitu. Itu antara hidup dan mati ya. Betul. Kalau udah di ujung tiba-tiba nggak bisa dikirim, itu udah PR banget itu. Oke, setelah kita bahas tentang dari sosialnya, makanannya, even cuacanya juga, akademiknya gitu ya, kita bawa juga di sini. Walaupun
walaupun ini lika-liku anak rantau banget gitu ya, penyesuaian. Mungkin yang gak rantau dan asli Bandung ini juga bisa relate gitu ya dikit-dikit. Karena kan kita juga punya teman-teman yang dari Bandung sebelah sana gitu ya, kabupaten, mereka juga ada beberapa culture shocknya gitu kan. Banjaran, Ketapang dan yang lainnya. Iya, gitu. betul. Oke, sebelum masuk ke section selanjutnya bakal ada Kill Bill dari SZA. I'm still a fan even though it's salty. Hate to see you with some other, but know you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. It got me a therapist to tell me there's other men I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should. I might kill my ex. Not the best idea. His new girlfriend's next. How I get here. I might kill my ex. I still love him though. Rather be in jail than alone. I get the sense that it's a lost cause. I get the sense that you might really love her. This text gon' be evidence. This text is evidence. I try to ration with you, no murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men I know. One night, I just want you. If I can't have you, no one will. I might kill my ex. Not the best idea. His new girlfriend's next. How'd I get here? I might kill my ex. I still love him though. Rather be in jail than alone. I did it all for love. I did it all on no drugs. I did all of this sober. I did it all for us. Oh, I did it all for love. I did all of this on no drugs. I did all of this sober. Don't you know I did it all for us? I just killed my ex. Not the best idea. Killed his girlfriend next. How'd I get here? I just killed my ex. I still love him though. Rather be in hell than alone. Oke, balik lagi dari Aulia sama Alin. Oke, aduh sebentar banget kayaknya. Udah di penghujung gitu ya, udah masuk ke simpulan lagi. Padahal tadi kayaknya kita udah menjelajah dari Bogor ke Tasik, kemana tadi, ke Medan gitu ya. Udah balik lagi ke Bandung gitu ini. Iya, udah sampai lagi nih ke Bandung. Jadi homesick nih. Aduh, pulang nih habis ini ya. Pulang Gak ada aja kali. matkul. Nggak ada. Apa kita bolos aja? Oh, boleh. Tipsen. Tipsen PJ. Boleh. Dari tadi kita udah bahas apa aja sih? Kita tadi bahas kultur shocknya mulai dari pribadi kita ya kan, Lin? Iya, betul. Abis dari pribadi baru kita lanjut kemana, Lin? Tadi udah gitu ke sosialnya gitu ya, gimana kita sosialisasi sama lingkungan, terus keluarga, juga sama teman-teman baru. Betul, terus ke makanan ya, abis dari makanan Betul. Kita ke cuaca. betul. Baru ke UAS ya. Nah, betul, ke matkul-matkul yang waduh, itu gak akan ada habisnya kalau kita bahas ya. Kayaknya udah 1000 episode kalau kita bahas matkul di UPI. Episode 1000. Buat teman-teman pendengar setia radio juga semangat, buat akang teteh, apalagi kalau yang lagi ngedengerin radio UPI lagi nyusun skripsi. Waduh, semangat banget ya. Itu semangat banget. Kita sangat-sangat apresiasi banget gitu ya. Karena kita aja di semester 2 udah kayak aduh, udah sesek napas ini. Pengen cepet-cepet menyambut adik baru aja kali ya. Iya, betul. Betul.
Oke, mungkin ya dari pendengar di angkatan 24 gitu ya. Semangat ya gitu. Kita juga sangat menunggu kedatangan kalian ke sini. Aduh, udah jiwa cutting banget nih. Aduh, takut banget. Apa kita jadi panitia mau kaku aja? Oh, boleh. Boleh dong di Apa tuh? Oke, lanjut. Gak apa-apa. Malu banget. Alin emang biasa, anaknya suka ke distract. Yay. Oke. Setelah kita udah ini ya culture shock yang berbagai gitu ya. Karena kan culture shock tuh udah hal lumrah gitu, wajar gitu bagi anak-anak rantau buat ngalamin culture shock yang berbagai gitu ya. Nah, cara ngatasin culture shock ini gitu teh gimana sih? Oh ya, ini sebelum kita tutup sesi ini ada tips and triknya juga nggak sih? Oh bisa. Soalnya kita kan anak rantau. Iya, karena kita kan membuat program ini biar menemani anak rantau gitu ya. Betul. Oke. Paling kalau dari aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku tips and triknya adalah kalau lagi kangen sama orang tua ya nggak apa-apa sih nangis karena emosional. Tapi palingan obatnya adalah telepon. Iya telepon. Terus palingan nyibukin diri di UPI biar nggak kangen-kangen amat lah, biar nggak pengen pulang gitu ke Bogor. Betul. Terus paling video call gitu ya? Iya betul, karena itu sebagai kayak kekuatan banget. Soalnya aku punya adik beda jaraknya 17 tahun. Waduh, jauh banget ya. Itu Kaget. kayak jadinya merasa anak sendiri kan? Jangan gitu dong. Jauh banget. Tapi gimana sih rasanya? Apalagi kan dia masih kecil gitu ya, masih lucu-lucunya ya. Aduh, gimana cara ngatasin rasa kangennya gitu? Aku ada kayak mainannya dia ketinggalan di kosan aku. Jadi itu tuh kayak ditaruh. Jadi kalau misalkan mau bobo tuh ngeliatin kayak biasanya ini dimainin sama dia gitu. Lucu banget. Kalau nggak wangi-wangi my baby minyak telur. Sponsor enggak sponsor, cuma nyebut aja. Oke, gitu. Oh, jadi kayak kontak lagi gitu ya keluarganya, karena salah satu kekuatan terbesar gitu ya dari keluarga sendiri gitu. Oh, betul. gitu sih. Benar-benar aku juga setuju banget gitu ya. Nah kalau Alin gimana nih, kangen sama Alin kan nggak punya adik, anak bungsu nih. Kalau aku sendiri kalau ngatasin culture shock gitu ya, mungkin aku bukan pribadi yang benar-benar gak bisa banget sama perubahan gitu ya. Karena aku anaknya juga sangat suka keluar dari zona nyaman aku gitu. Jadi sosial banget gitu. Jadi kalau dihadapin culture shock mungkin ya awalnya kaget doang gitu. Tapi lama-lama pasti aku terima gitu. Terus aku juga gak semua aku terima, tapi aku saring beberapa yang baik dan juga ini nih kayaknya nggak terlalu bagus buat pribadi aku nih. Jadi kayak aku gak terapin. Itu paling culture shock itu. Apalagi kalau di lingkungan akademik gitu ya, itu tuh kayak mau gak mau ya, mau kamu culture shock atau enggak kamu harus nerima. Gitu sih paling tips and trick aku. Kelihatan kan dari penjelasan tips and triknya tuh, kalau aku kan lebih kayak tek ya udah itu kalimat. Kalau Alin teoritis banget. Aduh, enggak guys. Ini kan kita lagi ngobrol santai ya. Mungkin aku habis matkul lagi ya tadi Zoom gitu, jadi aduh masih kebawa nih bahasa-bahasa ilmiahnya gitu. Bener, mahasiswa banget. Betul. Oke. Dari udah kita kasih tahu gitu ya culture shock dari kita. Mungkin pendengar juga bisa komen ataupun chat di saluran WA kita, gimana sih pengalaman paling culture shock kalian waktu menjadi maba di Bandung ini gitu. Jadi biar jadi penguat kita juga nih anak-anak yang baru. Betul. Ya ampun, baru seumur jagung kayaknya semester 2 ya. Semester 2 ya. Tapi udah banyak banget nih culture shocknya, perasaan. Udah keluh kesah segala macam. Iya, benar-benar. Tapi gak apa-apa, don't worry, karena kita ada program ini, jadi kita juga bisa menaungi gitu ya liku anak rantau, keluh kesahnya kalian mungkin lagi homesick ataupun lagi pengen didengar gitu ya. Bisa langsung dengerin aja program kita di UPI Radio
tentunya. Iya, betul. Nah, kita udah Di penghujung ya. iya, sudah di penghujung pembahasan gitu ya. Tapi kita juga mau ngingetin lagi nih Teh. Aduh, Apa sih Teh diingetin dulu? biar dapet gitu ya. Aduh, aku juga jadi pengen nih door prize-nya ini Apaan gitu. HP harus kita selfie dulu. Aduh, kita selfie ya. Oke, karena sudah di penghujung acara gitu, kita sangat-sangat reminder buat pendengar cepet-cepet sekarang selfie sekarang karena kita mau udahan nih, kita cepet bawa HP-nya terus foto ya. Terus foto dan kirim ke instastory kalian dan tag UPI Radio. Siapa tahu kalian jadi orang yang beruntung. Cuman 10 orang loh, limited banget. Jadi jangan lupa ya. Atau boleh juga nge-tag Instagram aku. Aduh, promosi guys. Peluang Lin. Ya, betul, Siapa tahu betul. ada yang halo Teh. Self branding banget ya. Boleh. Boleh tuh di spill. Nomor WA-nya aja apa? Biar sekalian. 08. Oke. 08 kapan-kapan kita jalan berdua. Aduh, itu udah jadi kata-kata terakhir gitu ya. Ini kayaknya ada maksud terselubung gitu dari siaran ini, baru siaran pertama gitu ya. Nah, karena ini baru siaran pertama udah seseru ini, dan mungkin bisa ada yang mau request topik tentang anak rantau ataupun kayak gimana sih jadi anak rantau gitu ya, dari anak-anak yang nggak anak rantau gitu. Bisa kalian langsung aja komen ataupun chat di grup komunitas WhatsApp gitu, teman-teman. Jadi kita bakalan saling sharing biar tahu Betul, gitu ya. betul. Nambah wawasan juga nih, penguat buat anak-anak rantau juga. Yes, betul sekali. Oke. Kita udah sesi di akhir nih ya, Lin, ya. Betul. Aduh, cepet Pel, seru banget. Apa kita babay-babay dulu nih? Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan UPI Rantau for the first time gitu ya. Terus terima kasih juga atas antisipasi kalian dalam mendengarkan radio UPI. Baik, kita langsung tutup aja kali ya. Oke, makasih semuanya untuk para pendengar radio UPI. Jangan lupa ikutin persyaratan tadi untuk door prize-nya biar kalian dapat nih door prize-nya apa sih. Ayo cepet 10 orang doang nih yang beruntung ya, Tete Alin. Betul. Jangan lupa juga nanti komen ya di grup komunitas apa aja sih mau dibahas nih dari programnya UPI Rantau. Betul? Oke, langsung kita tutup aja ya. Terima kasih kepada pendengar setia radio UPI. Saya Aulia dan saya Alin. Kita pamit undur diri. Next time. Bye-bye. See you. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, tokoh kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, Misterimu menyiksaku tapi sungguh candu, Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, Tersesatku dia di warnamu, pesonamu.
tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku, betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya.